Halo guys, halo semuanya di mana kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua series dari film Road of the Ancient God Grave untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan filmnya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lin Feng menghimpun informasi dan bersiap-siap untuk menyerang para praktisi kuil dewa bela diri. Ia berkata kepada para kuil dewa bela diri kalau mereka tidak layak untuk menilai Lin Feng. Lalu wakil ketua dewa bela diri mengatakan kalau kuil dewa bela dirinya menguasai seluruh benua Gusen, jadi ia pantas untuk menghakimi semuanya. Lin Feng berkata kepadanya kalau mereka semua hanyalah cabang dari kuil dewa bela diri di kerajaan Tianwu. Beraninya mereka membalikan yang benar dan salah. Bukannya melacak iblis Mei Ling kabur, sebaliknya malahan dibingungkan oleh Luo Tianming dan ingin membawa adiknya. Dan perilaku seperti itu tidak pantas untuk melindungi dunia. Lin Feng juga berkata, bahkan jika ada pengadilan, mereka juga harus dinilai pengadilan terlebih dahulu. Lalu wakil ketua bela diri mengatakan kalau itu fitnah. Lin Feng menjawab, jika itu perkataannya adalah fitnah, apa perkataan para tetua adalah sebuah hukum? Senior Singgi juga angkat bicara kalau para tetua dari dewa bela diri tidak ada di sana di saat melawan iblis, tetapi malah menekan pahlawan. Dan itu cara yang tidak pantas untuk melindungi dunia. Lalu Paman Lei Tong berkata, jika Lin Feng bukan sisa-sisa ras iblis, kenapa tidak mau dalam penyelidikan kuil dewa bela dirinya? Lin Feng pun mengatakan kalau ia sudah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saksinya juga ada, tapi semuanya tidak ada yang percaya dengannya. Dan para tetua ingin Lin Feng dikirim ke penjara kuil dewa bela dirinya karena dituduh bersalah. Dan dengan begitu, jangan salahkan Lin Feng bertindak kejam kepada para tetua. Paman Lei Tong pun meminta yang lainnya untuk menyerang Lin Feng bersama-sama. Lalu wakil dewa bela diri mengatakan kalau Lin Feng telah berulang kali menantang kekuatan kuil dewa bela dirinya. Dan hari ini juga ia akan memberitahu kepada Lin Feng wujud ilahi dari praktisi Rana Devin Martial. Lin Feng pun mengeluarkan kekuatan burung vermilion milik leluhur Pangeran Yu dan langsung mematahkan serangan para tetua. Seketika, wakil kuil dewa bela diri pun terkejut melihat kekuatan Lin Feng yang begitu kuat. Lalu pangeran pertama mengatakan kepada ayahnya kalau Lin Feng telah melepaskan kekuatan formasi leluhur keluarga kerajaannya. Pangeran Yu juga sangat terkejut karena ia sendiri juga tidak dapat mengaktifkan sepenuhnya formasi leluhurnya. Ia belum tahu bagaimana Lin Feng melakukannya. Di sana, Senior Singgi juga sudah melihat kehebatan Lin Feng, dan ia sudah meremehkan kekuatan Lin Feng. Ia tahu kalau Lin Feng tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Lalu wakil ketua kuil dewa bela diri meminta rekan-rekannya untuk bergabung memusnahkan Lin Feng. Ia terus menganggap kalau Lin Feng adalah sisa-sisa ras iblis. Seketika mereka pun menyerang secara bersamaan dan mengeluarkan martial soul-nya masing-masing. Lin Feng pun mengkonternya dengan teknik penjara kekosongan dan langsung membuat mereka tidak bisa bergerak. Kekuatan mereka seketika juga terhenti oleh teknik Lin Feng. Di saat itu juga giliran Lin Feng bertindak dan akan menyerang, dan membuat para tetua dari kuil dewa bela diri terluka dan tak berdaya. Di sana pangeran kedua dan ketiga yang sebelumnya meremehkan Lin Feng pun tercengang. Melihat Lin Feng bisa mengalahkan 4 praktisi di Rana Devin Martial sekaligus. Pangeran pertama tahu kalau Lin Feng adalah jenius yang sangat langka dalam 100 tahun. Pangeran Yu juga sangat percaya kalau Lin Feng bisa bersaing dengan klon iblis karena kekuatannya. Senior Singgi juga mengatakan kalau itu adalah kekuatan juniornya yaitu Lin Feng. Jika memang Lin Feng bekerja sama dengan iblis, siapa yang bisa melarikan diri dari gua iblis di kota Tianyang? Dan Lin Feng lah yang mencegah lahirnya iblis tertinggi dan menyelamatkan dunia. Lalu wakil ketua dewa bela diri mengatakan jika keponakannya Su Tianxing bangun, ia akan membalas dendam. Karena Lin Feng secara terang-terangan melawan kuil dewa bela dirinya. Dan di masa depan Lin Feng tidak bisa melangkah kemanapun. Lin Feng juga ingin melihat
bagaimana kuil dewa bela diri menghentikannya. Ia pun mengeluarkan martial soul poniknya dan membuat para praktisi kuil dewa bela diri ketakutan dan memilih melarikan diri. Untungnya, Lin Feng membiarkan mereka pergi. Senior Xingyi tidak menyangka kalau paman dari senior Lei Yunnya yaitu Lei Tong, juga dikenal sebagai dekan dari sekte pedang surgawi, ternyata datang untuk menangkap Lin Feng. Namun Lin Feng telah menyelamatkan senior Lei Yun, jadi ia tidak takut pada bayangan. Lalu senior Xingyi akan kembali dan melapor kepada gurunya agar bisa membantu Lin Feng. Lin Feng pun teringat dengan gurunya yaitu Raja Pedang Bai Chang yang dulu pernah menolongnya. Pangeran Yu juga menghampiri Lin Feng dan mengatakan kalau kekuatan Lin Feng sungguh tidak terduga. Lin Feng meminta maaf karena ia telah mengaktifkan formasi leluhurnya. Pangeran Yu tahu kalau Lin Feng mempunyai bakat yang bagus. Formasi besar di istananya dapat digunakan olehnya, maka itu adalah sebuah berkah bagi Lin Feng. Lalu mereka semua pun masuk dalam istana untuk membicarakan lebih dalam. Sesamanya di dalam istana, Pangeran Yu menjelaskan kepada Lin Feng kalau ia telah melaporkan masalahnya kepada Yang Mulia. Setelah mendengarnya, Yang Mulia juga memuji Lin Feng. Juga secara khusus memintanya untuk membawa Lin Feng ke istana saat luang. Dan jika kuil dewa bela diri bertindak sembarangan, Yang Mulia pasti akan membela Lin Feng. Lin Feng pun berterima kasih kepada Pangeran Yu. Namun di sana pangeran kedua dan ketiga mengkhawatirkan istananya. Meski kuil dewa bela diri telah kalah bertarung melawan Lin Feng, tapi mereka mengancam tidak akan melepaskan masalahnya. Xiang Sheng, penguasa kuil dewa bela diri dari kerajaan Tianwu, dan ia adalah kultivator Rana Devin Martial tingkat 5. Ia juga memegang segel dewa bela diri perak dan tidak ada yang bisa menyainginya. Itu semua hanya akan mengubur jalan bela diri generasi muda di istananya. Seketika Pangeran Yu sangat marah kepada mereka berdua. Karena Lin Feng pahlawan dari kerajaan Tianwu-nya. Bahkan jika ia tidak bisa melindunginya, bagaimana kerajaan Tianwu-nya akan mendapatkan pijakan di Qinzhou Selatan kelak? Jika anaknya keberatan, maka bisa keluar dari istananya dan diturunkan menjadi rakyat biasa. Dengan begitu pangeran kedua dan ketiga tidak perlu khawatir terlibat dengan kuil dewa bela diri. Lalu pangeran pertama meminta maaf kepada Lin Feng atas kejadian yang sedang terjadi. Ia meminta Lin Feng untuk beristirahat terlebih dahulu. Tak berapa lama, Lin Feng pun memasuki lembah api milik Pangeran Yu. Karena banyak esensi api di sana, jadi Lin Feng harus bisa memanfaatkannya. Ia pun langsung mencoba berkultivasi di sana. Beberapa waktu kemudian, Lin Feng telah berhasil menerobos ranah Heavenly Martial tingkat 5. Ilang Xiaotian pun terkejut. Ia mengatakan berapa ranah yang Lin Feng naikkan dalam 2 hari. Lin Feng mengatakan jika berlatih dengan keras, pasti ia juga bisa melakukannya. Di saat bersamaan, Lin Feng mendengar Nona Xiaoshu yang sedang meminta pertolongannya. Lin Feng pun langsung datang untuk menolongnya. Dan dari dalam istana, pangeran pertama bertanya kepada dokter yang merawat istrinya. Kenapa istrinya tiba-tiba muntah darah dan kehilangan kesadaran? Dr. Xin berkata kalau putri mahkota memiliki penyakit yang serius. Ia juga tidak berdaya dan ia juga sudah menyerah untuk mengobatinya. Ia memilih pergi dan berpamitan. Sebelum pergi ia menjelaskan kalau ia meminta pangeran untuk mencari air mata kehidupan di dalam rahasia Chang Sheng. Tapi ia tidak mendapatkannya. Karena air mata kehidupan bisa menyembuhkan orang di ambang kematian. Lalu Senior Xingyi tahu kalau Lin Feng memiliki air mata kehidupan. Namun Dr. Xin mengatakan kalau Lin Feng tidak mungkin memberikan barang berharga tersebut. Di saat ia akan keluar, Lin Feng langsung memberi pelajaran kepadanya. Dan ia berkata kalau ia akan memberikan air mata kehidupan. Lin Feng pun langsung menghampiri putri mahkota yang sedang sakit. Lin Feng juga tahu kalau nafas putri mahkota akan mati. Dan itu memang masalah hidup dan mati. Lalu Pangeran Liu Jinyi mengatakan kepada Lin Feng kalau ibunya 5 tahun yang lalu diracuni dengan racun giok dingin. Di saat Lin Feng mengecek ramuan obat di sana, ia tahu kalau ada yang salah dalam ramuan obat tersebut. Dan itu adalah ramuan Dr. Xin. Lin Feng menjelaskan kalau semangkok obat itu berisi ginseng api, jamur roh api, dan buah cinabar yang memiliki atribut api. Dan itu hanya sementara dapat menahan racun dingin. Penggunaan jangka panjang akan membuat penyakitnya semakin parah. Lin Feng juga menjelaskan kalau itu adalah penyakit yang sederhana. Namun karena menggunakan ramuan yang salah, maka menjadi penyakit serius. Lalu pangeran pertama berkata kepada Dr. Xin, apa yang dikatakan Lin Feng itu benar.
Dokter Shin pun membela diri, ia menjelaskan kalau itu jelas-jelas karena racun bunga giok dingin yang terlalu kuat dan tidak ada kaitannya dengan dirinya. Ia langsung memarahi Lin Feng karena menurutnya keterampilan pengobatan dirinya adalah peringkat kedua di kerajaan Tianwu-nya. Ia menantang Lin Feng apakah ia bisa menyembuhkannya. Lin Feng berkata kalau ia bisa menyembuhkan tanpa air mata kehidupan. Selama membuat resep yang benar, maka akan menyembuhkan putri mahkota. Dokter Shin akan lihat resep apa yang Qin Chen buat. Lalu Qin Chen menuliskan resep-resep obat di secari kertas. Dokter Shin mengira kalau Lin Feng memberikan resep sembarangan. Ia mengatakan jika resep tersebut bisa menyembuhkan putri mahkota, maka ia akan pensiun menjadi dokter. Pangeran pertama pun meminta anaknya yaitu Zhu Jinyi untuk mencarikan resep yang Qin Chen butuhkan. Di saat Pangeran Zhu Jinyi pergi mencari resep obat, di sana ia bertemu dengan Dokter Gexing. Zhu Jinyi berkata ada urusan apa ia datang ke istananya. Lalu Dr. Ge menjelaskan kalau kakeknya berkata selama pangeran mengusir kakak beradik Lin Feng dari istana, maka kakeknya bisa menyembuhkan ibu Zhu Jinyi. Dr. Ge tahu kalau racun yang ada di tubuh ibu Zhu Jinyi adalah racun dari bunga giok dingin. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan selain kakeknya di kerajaan Tianwu-nya. Namun Pangeran Zhu Jinyi tetap dengan pendiriannya. Ia kan selalu menjaga Lin Feng karena sudah menyelamatkannya berkali-kali dan tidak akan mengusirnya. Ia juga meminta Dr. Ge untuk kembali dan memberitahu Senior Geyu kalau penyakit ibunya tidak perlu dikhawatirkan karena ia bisa menyembuhkan sendiri. Dr. Ge sangat kesal dengan Pangeran Zhu Jinyi. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih.